kasih atas kehadirannya dan juga yang di Zoom. Terima kasih semua sudah bisa join hari ini. Kita bertemu lagi pada kebaktian PDRG hari Jumat. Hari ini kita mau bersukacita bersama. Kita mau pujikan lagu pertama hari ini. Kita mau semuanya bangkit berdiri. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Kita mau semua tepuk tangannya dengan semangat ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Berikan senyumnya ke kiri kanan, depan belakang. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersukacitalah, sekarang bersukacitalah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Memang singer-singer saya ini bisa berekspresi lebih baik daripada WL-nya. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua? Semangat, apalagi udah hari Jumat. Tapi sayang belum gajian kayaknya ya. Makanya mukanya lemes semuanya. Nah, biarpun mungkin hari ini kabarnya mungkin nggak semuanya mungkin baik ya. Tapi kita berusaha untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin
sepanjang hari, atau mungkin dari minggu lalu ada yang dimarahin bosnya, atau mungkin tadi ada yang dimarahin bosnya. Tapi apapun itu kita bersyukur ya. Sekarang kita mau naikkan satu pujian. Kita mau selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ya, kita mau selalu bersyukur karena Tuhan itu Bapa yang setia untuk kita, untuk orang yang percaya. Teman-teman mungkin seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita pernah melukakan hati teman kita dengan perkataan kita atau apapun perbuatan kita. Mungkin bukan hanya teman kita saja ya, mungkin juga anggota keluarga kita ataupun pasangan kita mungkin. Saat ini kita mau minta ampun kepada Tuhan dan juga kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan firman. Kita mau pujikan satu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah
Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kembali hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk mengucap syukur, untuk berhenti sejenak dalam kehidupan kami, khususnya pekerjaan kami, untuk kami memuji Engkau, bahkan kami mendengarkan hikmat-Mu. Kau berikan hikmat yang baru dalam menghadapi hidup ini. Kau juga menyertai rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir. Dan hari ini Tuhan, kiranya kami boleh menikmati kasih karunia-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya baru kali ini bingung masuk satu gedung. Saya sering masuk gedung tapi hampir tiga kali saya berputar karena salah terus gate-nya. Puji Tuhan, luar biasa gedungnya. Dan saya bersyukur kembali kita boleh offline ya, karena selama ini kita online. Hari ini saya ingin menyampaikan seperti biasa karena saya lebih banyak mengajar daripada khotbah. Tapi saya pendekkan saja supaya teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam hidup. Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita harus mengampuni, ya Pak ya? Ya. Pertanyaan sederhana, bisa nggak? Nggak usah munafik. Ada yang bilang berat, ada yang enggak. Saya setuju enggak. Kenapa? Karena pengampunan Tuhan dan pengampunan manusia itu berbeda. Dan kadang-kadang kita yang rohani banget, kamu harus ngampunin gitu, seolah-olah kalau nggak ngampunin masuk neraka begitu kan. Tapi hari ini supaya kata orang Inggris, we have peace of our mind, jadi kita bisa damai dengan diri kita sendiri. Marilah kita pelajari sedikit firman Tuhan mengenai pengampunan ini. Judulnya masuk di perbedaan pengampunan aja, karena materi ini panjang sekali. Ya, saya lupa di slide keberapa itu. Bisa ditampilkan? Terus. Nah ini. Ya, mudah mengatakan harus memaafkan, harus mengampuni. Tapi hampir semua orang munafik bukan? Gak usah malu dibilang munafik. Serem sekali ini pandangan saudara. Oke, ya. Yang paling sulit adalah apa? Melupakan. Ya, tetapi menurut saya ya, melupakan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin karena kita mempunyai memori dan kita tidak sempurna. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, kita sering berpura-pura. Ya bukan? Ampuni dong. Ya, saya sudah ampuni. Ya, dan saudara pikir pendeta enggak pura-pura, pendeta juga pura-pura lah. Manusia kok, ya kan? Dan hari ini saya ingin kita sadar akan kepribadian kita sebagai orang Kristen. Bahwa perbedaan pengampunan Tuhan itu jauh sekali. Karena Tuhan mengampuni sempurna karena Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa. Kita tidak, ya bukan? Nah, jadi mana yang lebih enak?
terlebih dahulu yang bisa kita lakukan, saudara kasih Tuhan. Hari ini saya ingin tampilkan beberapa ayat, tapi sebelumnya, supaya saudara tahu, kita kan disuruh harus mengampuni terus-menerus. Ya bro, iya. Saudara bayangkan, orangnya itu juga, bisa nggak? Sulit, bahkan tidak mungkin. Ya bukan? Tapi ayat itu ada, bagaimana aplikasinya? Nah, supaya saudara pahami, ayat itu ada karena kita tidak sempurna. Tuhan Yesus mengampuni sekali atau berapa kali? Tuhan Yesus bukan kita. Tuhan Yesus cuma perlu satu kali. Nah, nggak ada yang tahu kan? Setiap saudara bersalah, saudara minta ampun sama Tuhan. Kira-kira Tuhan ampuni saat itu? Ada yang ini, ada yang ragu. Pasti Tuhan ampuni, tetapi sebetulnya yang terjadi Tuhan ampuni sebelum saudara ada. Paham? Wah, kalau mau buka Alkitab, sebelum dunia ini ciptakan, aku sudah ada untuk menggenapkan rencanaku. Untuk apa? Mengampuni semua manusia. Inilah pemahaman yang kita sebagai orang Kristen supaya tidak imannya naik turun gitu ya. Wah, mungkin saya belum ngampunin orang itu. Suatu saat saya selesai berbicara di satu gereja tentang pengampunan, tapi bukan versi ini. Lalu seorang ibu datang kepada saya dengan menangis. Ya, dia tunggu sampai terakhir. Dia bilang, Pak, saya punya saudara. Saya bilang kakak atau adik, kakak. Sekarang tinggal di Amerika. Ya terus, tadi Bapak bilang saya harus mengampuni. Ya, apakah saya harus datang ke Amerika untuk minta ampun? Coba saudara bayangkan, kenapa Ibu? Karena saya belum bisa mengampuni dia. Saya tanya, sampai Amerika Ibu bisa mengampuni? Dia diam. Saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi pengampunan itu perlu saudara lepaskan. Untuk diri saudara, bukan untuk Tuhan. Bukan untuk orang lain juga. Supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, di sana saya katakan bahwa pertama, pengampunan itu Tuhan minta kita lakukan karena memang kita tidak mampu. Jadi setiap saat kita ampuni, itu kita menyadari bahwa kita tidak mampu, tapi Tuhan mampu mengampuni kita. Amin. Itu yang penting. Ya. Tidak perlu saudara perfect seperti apa, minta ampunnya atau Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah ampuni. Tuhan mau saudara maju dengan rasa damai sejahtera. Kata orang dunia, move on. Bukan? Lanjutkanlah. Ya, tidak perlu terusik dengan jika saudara terusik, sebetulnya saudara yang tertuduh. Oke, kita lanjut. Ya, kita lihat di dalam ayat ini Lukas 17, kalau saudara punya Alkitab boleh di aplikasi, ya. Ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu. Yang disuruh jaga orang lain apa kita? Kita. Ini tentang kita. Ini bukan orang yang saudara sakiti atau yang menyakiti saudara. Bukan. Ini tentang saudara sendiri, bukan orang lain. Tuhan concern dengan kehidupan orang percaya, karena Tuhan mau kita menikmati hidup ini. Nah, dikatakan di sana, jikalau saudaramu berbuat dosa, artinya orang lain yang membuat masalah dengan kita, ya. Bahasa keren sekarang kita mungkin terzolimi. Ya kan? Dikatakan di sana, suruh apa? Tegurlah dia. Mungkin keras, tapi di sini menjelaskan bahwa saya tidak mau berteologi dengan bahasa aslinya, karena bahasa aslinya cukup keras. Artinya harus jelas apa kesalahan dia. Kadang-kadang kita tidak mau menjelaskan apa kesalahan orang lain pada kita. Sehingga kita bilang, aduh kok dia nggak tahu ya, padahal dia tuh sudah menyakiti. Kenapa kalau dia nggak tahu, kenapa kita nggak kasih tahu? Sampaikan apa keberatan saudara. Karena pada saat saudara sampaikan, kalau ada di sini yang belajar psikologi, saudara sebetulnya sudah melepaskan kekesalanmu. Ya kan? Tapi biasanya disampaikan ke mana? Cari teman curhat. Ya kan? Tahu nggak? Waduh, gue kesel banget sama dia, gitu kan? Saudara lepas, tapi itu akan terus berurang. Saudara harus lepaskan, karena saudara tidak langsung bertemu dengan itu yang ditanya ibu itu. Lalu kepada ibu itu sedikit kita beralih, saya katakan, ya tiketnya mahal Bu, kalau harus ke sana. Saya bilang gitu kan.
Tapi bisa, tidak perlu. Ada jalan mau telepon, ataupun ibu berdoa melepaskannya. Pasti terlepas. Selama ibu percaya, Tuhan sudah mengampuni diriku. Jadi pemahaman tentang hal ini, dikatakan di sini lanjut, dan jikalau ia apa? Menyesal, ampunilah dia. Oh, itu kan mesti menyesal, Pak. Bahkan kalau ia, di sini yang gak enak nih, berbuat dosa terhadap engkau, berapa kali? 7 kali 7. Ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Nah, karena kasusnya ini orang toksik, saya nggak perlu jelaskan kan, toksik itu seperti apa? Kalau orang toksik senangnya itu menyakiti kita, ya enggak? Itu kebiasaan buat mereka. Saya jadi konselor sudah lama, ya, selalu menghadapi bahwa dia nggak merasa bahwa dia menyakiti orang lain. Jadi orang toksik datang ke saya gitu, konseling. Ya, dia bilang kenapa orang membenci dia dan sebagainya. Saya ajar dia untuk memahami bahwa siapa dia. Akhirnya dia bilang, iya Pak, saya sih nyakitin orang. Tapi kenapa ya saya begitu? Coba bayangin. Dia tahu kenapa, tapi dia tanya kenapa dia bisa begitu. Sudah kasih Tuhan. Kalau Tuhan harusnya berkuasa, Tuhan rubah orang itu, ya bukan? Dan lucunya orang Kristen berdoa seperti itu. Tuhan rubah dia. Begitu kan? Mantap. Kalau Tuhan bisa rubah semua, aman dunia ini. Tapi itulah kenyataannya. Manusia diberikan kehendak bebas untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi ada sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan, yaitu merubah dirinya. Hari ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa masalah menyakiti ini kita hadapi dalam seluruh kehidupan kita, ya bukan? Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam persahabatan, dan seterusnya. Tapi pesan Tuhan yang sederhana, ampunilah untuk kepentingan kita. Lepas daripada orang itu mau terima apa tidak. Ya bukan? Kenapa? Karena mengampuni adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya kita mengasihi manusia. Orang toksik layak saudara kasihi. Oh, kalau saudara orang Kristen, harus Pak. Jangan ngomong, lakukan. Nggak bisa kan? Oke, lanjut coba. Kita lihat di sana dikatakan, ya, saya tulis di sana, orang toksik jarang kembali mendatangimu untuk minta maaf, ya kan? Jika ia lakukan, pasti diulanginya, dan Anda tersakiti kecuali Anda hindari. Dalam Proverb Amsal 17 ayat 9, saya ambil NASB, bunyinya begini. He who conceal a transgression seek love, but he who repeats a matter separates intimate friends. Benar apa enggak? Di sini siapa yang enggak punya teman, yang enggak punya ya, yang toksik. Semua temannya baik-baik aja. Coba boleh angkat tangan. Tuh, enggak ada ya? That's life. Itulah kehidupan. Ya, itulah kehidupan, makanya Tuhan ajar kita ampuni terus, ampuni terus. Bukan maksudnya menyakiti saudara, tapi supaya saudara sadar bahwa setiap orang menyakiti saudara, saudara perlu untuk berjalan terus melepaskan pengampunan. Lepas daripada orang itu terima apa tidak. Yang penting saudara sudah. Anak saya yang perempuan paling kecil lucu sekali. Ya memang. Ya nggak tahu, tapi bukan dari saya sih turunannya. Ya kalau jelek bukan dari bapaknya lah ya kan. Keras sekali dia. Dan kalau ada orang yang menyakiti, dia marah sekali. Terus saya bilang, kamu udah ampunin? Udah, kapan? Dalam doa kata dia. Nah, terus bisalah terusan dia gak suka katanya. Sudah bayangin, saya renungkan. Nah, ya benar juga ya. Sering orang yang kita ampuni, kita sudah jelaskan, kita sudah katakan, dan kita katakan berkali-kali aku sudah lupakan. Tapi orang itu tidak sadar bahwa dia sudah diampuni. Lebih menyakitkan bukan? Jadi hari ini, ya, mari kita baca ayat selanjutnya. Ya, dalam Amsal, tapi ini saya terjemahkan dari NASB tadi. Siapa menyembunyikan pelanggaran mencari kasih, tapi siapa yang mengulangi perkara apa?
menceraikan sahabat karib. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, slide berikutnya saya katakan berpisah untuk memenuhi kasih dan kebenaran Kristus. Jadi, kalaupun saudara sudah tidak tahan dengan orang yang menyakiti saudara, maaf, mungkin saya bertentangan dengan khotbah yang lain. Saudara tidak perlu hadapi mereka terus. Iya apa ya? Kan ada yang suruh bertahan terus, sampai kapan? Kalau saudara bisa nikmati itu kasih karunia. Ada ayat lain mengatakan, barang siapa mempunyai pimpinan atau tuan yang bengis sekalipun, tapi bisa bertahan, itu adalah kasih karunia. Jangan baca itu, nanti saudara kesal. Ya kan ada yang bosnya, saya nggak tahu ya. Ya, bosnya galak sekali sama dia, gitu kan. Tapi dia kok nggak pindah-pindah di situ. Terus orang lain bilang, maaf sebentar. Orang lain bilang, dia kuat. Bukan. Dia memiliki kasih karunia dari Tuhan. Kira-kira Tuhan bosan nggak dengan kita? Kalau kita jadi Tuhan? Bosan. Kita selalu bikin salah, ya bukan? Gak usah munafik. Tapi kenapa saudara kok tetap datang terus dan yakin buat Tuhan ampuni? Itu tadi. Karena kalau dia mengampuni, sekali untuk selamanya. Karena dia maha tahu. Bersyukurlah. Disitulah kekristenan itu harus saudara hargai bahwa kita punya Tuhan yang orang lain iri. Ya, saya berapa kali diajak berbicara lintas agama. Nah kalau keluar itu ngobrol dengan mereka, enak sekali Bapak. Bapak tuh minta ampun, diampunin terus. Terus gimana? Enak kan? Ya enak. Ya sudah ikut saya lah. Bisa aja katanya. Hargai apa yang saudara miliki. Untuk apa? Untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti saudara. Nah mudah-mudahan hari ini kita bisa menikmati firman Tuhan dengan pemahaman bahwa kita tidak perlu menyakiti diri kita, kalaupun orang itu tidak mendengar atau tidak mengiyakan, bahkan tidak menerima pengampunan kita. Kita lanjut, berbisa untuk memenuhi kasih. Nah di sini dikatakan, Kisah Rasul, sudah tahu ceritanya Paulus, ya bukan? Tapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudaranya itu kepada kasih karunia Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini rasul. Ya bukan? Mereka tahu apa yang mereka ajarkan. Tapi pas ada friksi, ada permasalahan antara Paulus dengan Markus. Paulus berpisah. Jadi kita kalau melihat firman Tuhan, kita harus melihat itu dengan benar. Jangan telan begitu, saya harus ampuni. Tapi Tuhan, dia bikin lagi. Ini ada lagi, dia datang lagi. Gitu kan? Kalau saudara tidak tahan, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Dan Paulus berpisah, dikatakan di sana, ya. Saya tulis akibat memenuhi kebenarannya, karena Paulus kan mau memberitakan kabar baik, ya bukan? Kalau pada saat dia melayani, ada apa sih? Ada ganjalan. Orang yang ngeselin dia ada sama dia terus. Kira-kira bagaimana? Dalam Amos, ya, Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi perpisahan terjadi bila tak ada kesepakatan bersama. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa? Karena kalau kita paksakan, Paulus dalam Galatia 5 ayat 15 begini, tetapi kalau kalian saling mencakar, jadi ribut ya, berantem, awas, nanti kalian sama-sama hancur. Terjemahan bis lebih enak. Hancur hubungan kita, hanya kita memaksakan untuk mencari kebenaran sendiri bahwa kamu harus terima, kamu harus ampuni saya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini
marilah kita lepaskan pengampunan, bukan kepentingan orang lain, bahkan ekstrimnya bukan kepentingan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni. Lalu saudara angkat ayat itu apa? Di Matius kalau tidak salah. Ya kan? Kita pada saat bermasalah harus ketemu dengan orang itu, ya enggak? Baru datang berdoa katanya. Pernah baca ayat itu? Sebab kalau enggak kita berdamai, Tuhan enggak terima doa kita. Pernah baca? Saya enggak bisa bahas lebih banyak karena itu akan perlu saya uraikan, tapi secara sederhana, ya, Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada bangsa Yahudi. Kita orang Kristen punya Alkitab. Kalau saudara mau belajar Alkitab, kira-kira dari semua apa yang Tuhan firmankan, mana yang buat kita sebagai gereja? Bukan yang lain tidak buat kita, tetapi saudara harus hati-hati memahaminya. Pada saat Yesus melayani, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah ada orang Kristen di situ? Tidak ada. Ya Pak ya? Ini pelajaran saudara ya. Apakah saya boleh pakai perintah Tuhan itu? Boleh, tapi hati-hati. Kondisinya itu buat orang Yahudi. Aku datang kepada bangsaku, kata Yesus. Kan saudara pernah baca perempuan Sirofenisia, ya bukan? Tuhan bilang, tidak baik roti ini buat apa? Anjing, jangan kesal. Itu ada ceritanya tuh. Apakah Tuhan kasar? Tidak. Karena secara jelas pada saat Yesus datang, Mesias datang, itu pertama-tama untuk bangsa Israel, untuk miliknya. Tapi setelah mereka menolak, maka kasih karunia terbuka. Makanya di kami di Sekolah Teologia, itu selalu sering ditabrakan, ya, doktrin Kristus dengan doktrin Paulus. Karena Paulus menginjil atau memberitakan kabar baik buat orang non-Kristen. Tapi hari ini, mari kita lihat firman Tuhan ini. Ya, lanjut, bagaimana kita mengampuni orang toksik? Ya, jelas berbahaya. Tapi kalau kita merasa disakiti, dirugikan, ya, dan saudara ada di situ terus, itu pilihan saudara. Ya bukan? Di dalam Amsal 16 ayat 28, troublemakers start fights, gossips break up friendship. Ini the message. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam lingkungan yang sering ribut, saudara, maka saudara harus mengambil tindakan. Apakah ini akan bisa membuat saya nyaman dalam hidup ini? Atau saya harus tinggalkan lingkungan ini? Ya apa ya? Itu pilihan saudara. Jangan lalu saudara bilang, Tuhan kuatkan aku, tapi marah-marah terus setiap pulang. Halo? Saya pernah datangin, orang juga bertanya, Pak, aduh saya udah gak tahan. Terus, ya tapi gimana ya? Ya saya bilang terserah Anda. Saya sudah berdoa. Saya bilang doanya apa ya? Nah doa kita selalu lebih dulu mengatakan orang itu harus berubah. Lalu lebih parah lagi, Tuhan rubah saya. Halo, kalau Tuhan bisa rubah saudara dan saya, beres semua. Ya Pak ya? Tidak. Tuhan minta kita bertanggung jawab dan bertindak. Ya Pak ya? Di sini di dalam Proverb 25 ayat 24, Amsal, dikatakan, atau ayat 21 ayat 9 dulu. Lebih baik tinggal pada apa? Sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Maaf ibu-ibu, ini bukan hanya perempuan. Ayat 24, lebih baik tinggal dan seterusnya dengan perempuan yang suka bertengkar. Intinya dengan hikmat Salomo itu bahwa kalau kita ribut itu suasana tidak akan nyaman. Banyak teman saya bilang, itu Pak, istri saya cerewet. Ya saya pergi aja ya Pak. Saya bilang, ya nggak gitu dong bro. Ya, ini ini Salomo memberikan hikmat di dalam, kata-kata hikmat itu Amsal kan. Bahwa di dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan apapun, kalau kita ada keributan, itu membuat kayaknya lebih enak kita tinggal di tempat lain. Ya Pak ya? Oke, mari kita lanjut ayat ini. Pengampunan disertai pemisahan akibat pertikaian. Ya, ini dalam Amsal 17, saya banyak ambil dari Amsal karena nasihat.
Ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering. Waduh, kalau bahasa aslinya ini roti yang kering itu makanan orang susah banget. Ya, jadi Salomo ingin menjelaskan bahwa udah deh, lebih baik kita hidup susah tapi nggak ribut-ribut, begitu kira-kira, ya kan? Dikatakan di sana, ya, disertai apa? Dengan ketentraman. Ya. Dalam bahasa aslinya ini bermakna ketenangan, kedamaian dalam keluarga daripada makanan daging apa? Serumah. Ini kan bahasa kiasan. Ya nggak mungkin lah kita makan daging serumah, kolesterol pasti kan. Maksudnya dalam kelimpahan. Kalau saudara hidup dalam kelimpahan tetapi tidak ada kenyamanan, ketenangan di dalam keluarga. Pengalaman saya banyak sekali dalam konseling. Sebagai konselor. Ada seorang yang saya tidak berani sebut karena orang itu terkenal kaya. Dia katakan, saya tidak pernah pulang ke rumah. Wih, hebat. Saya bilang karena rumah bapak banyak, ya kan, supaya dia senang dulu, toh. Rumah bapak banyak, bukan begitu, katanya. Sampai rumah selalu saya buru-buru seperti neraka. Wow, dia pernah ke neraka, bayangkan. Dan nerakanya itu apa? Rumahnya. Saya hanya mengatakan kepada dia, hidup ini pilihan. Ya. Karena mengkonseling orang itu juga ada triknya. Orang seperti dia udah smart lah, punya semuanya. Dia pasti punya jawabannya. Hanya perlu teman curhat. Biasanya gitu kan. Iya, walaupun apapun dia tahu jalan keluarnya. Saya hanya menjelaskan kepada dia. Itu pilihanmu. Iya, apa yang memberatkan saudara untuk keluar dari situ? Saya tinggal jelaskan aja. Hari ini saudara yang kasih Tuhan. Ya, di sana dikatakan daripada makanan daging apa serumah disertai apa perbantahan, perbedaan pendapat. Salomo dengan hikmat Tuhan memberikan bahasa kiasan, ya. Dalam Amsal 22 ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar dan bergaul dengan seorang pemarah. Bukan berarti saudara harus menghindari 100%, tidak. Tapi kata bergaul ini dalam bahasa aslinya adalah bergaul akrab, saudara. Nanti saudara akan tersakiti, ya Pak ya? Hidup ini pilihan. Gak semua itu terserah Tuhan. Halo? Kita kadang-kadang terserah Tuhan. Kalau saudara berani katakan terserah Tuhan, ingat jalan Yesus. Ya bukan? Dia dicaci, dipecut. Ada keluhan? Tidak ada. Ya kalau saudara mau jadi dia, monggo. Tapi what for? Dia on purpose, dia ada tujuan. Apa tujuan saudara? Hari ini, ya, saya ingin kita memahami bahwa kehidupan kita ini patut dinikmati. Halo? Ya Pak ya? Iya. Tadi kayaknya nggak nikmat katanya, soalnya tadi kita belum gajian ya. Pantas agak susah ini mukanya ini. Kalau sudah gajian pasti saudara senang dengar ini. Enggak, masalah selalu ada. Tapi bagaimana kita menghadapi dan melaluinya. Iya, menghadapi dan melaluinya. Di dalam ayat yang terkenal, 1 Korintus berapa itu? Ya. Tuhan tidak akan mencobai kita melampaui kemampuan kita, tapi dia akan memberikan apa? Jalan keluar untuk kita mampu menghadapinya. Pesan terakhir, Tuhan tidak mengeluarkan saudara dari masalah. Tuhan tidak mengeluarkan dari keluarga saudara mungkin yang ribut terus, tidak. Tapi Tuhan akan beri apa? Kemampuan. Untuk saudara apa? Dapat menghadapi dan melalui hidup itu. Dan semua tergantung saudara dan saya. Apapun putusannya, jangan hidup menurut penilaian orang lain. Ini problemnya, karena medsos. Iya bukan? Ya. Saya pernah bicara dengan teman-teman masalah medsos. Gak mau saya cerita sini, tapi itu betul-betul toksik saudara. Ya, toksik sekali.
Saya nggak tahu di sini, tapi di Korea itu orang bunuh diri gampang. Karena apa? Karena medsos. Sahabat saya banyak di Korea. Tapi di sini orang kalau sudah orang memuat seseorang itu jelek, itu orang bunuh diri. Kenapa? Karena penilaian orang lain. Hari ini, saudara adalah orang yang sudah dibebaskan oleh kasih Kristus. Apapun tindakan saudara, pilihan saudara, pilihlah yang terbaik. Karena Tuhan mau saudara menikmati hidup ini. Amin. Saudara mau menikmati hidup. Percayalah bahwa sebentar lagi ditransfer. Kalau begitu aja senang ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba tidak berbicara lebih banyak karena hamba tahu Engkau mengenal kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu memberikan kami hikmat. Oh Tuhan, untuk menikmati hidup ini. Tiap kami hidup betul-betul hanya karena kasih karunia. Kami boleh menikmati hidup ini sungguh hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi Bapa, tapi ajar kami untuk lebih mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Yang jelas rencana-Mu adalah rencana yang indah, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi Engkau tahu kami selalu lalui dengan banyak hal yang membuat itu tidak indah Tuhan. Kami tidak munafik, itu tidak indah Tuhan. Tapi hari ini, hidup ini adalah pilihan kami. Yang kami tahu, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Sehingga kami mampu menghadapinya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku di PDO Raja Wali ini. Kiranya mereka boleh menikmati hidup ini dengan sukacita. Walaupun melewati lembah kekelaman mungkin. Tapi firman selalu menyertai mereka, membuat mereka dapat melaluinya, bahkan menikmati hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga ingin berdoa buat perusahaan ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat kepada pimpinan kami Tuhan di tempat ini. Berikan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang baik, bahkan membawa perusahaan ini menjadi lebih baik. Engkau berkati Raja Wali Group ini dan semua anak perusahaan yang ada di bawahnya, dan seluruh manajemen yang ada. Karena kami tahu hikmat orang percaya selalu menyertai. Engkau berkati seluruh keluarga besar, khususnya orang-orang percaya di Raja Wali Group ini. Mereka yang bekerja di luar, mereka yang bekerja di kantor ini juga Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati juga proyek yang sedang berjalan. Engkau berkati pemasarannya dan segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan. Dan pasti berkati persekutuan doa ini. Mungkin tidak banyak yang hadir, tapi kasih selalu mengikat kami semua. Bapa, ada teman-teman kami yang sakit. Kami percaya Engkau selalu memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kesembuhan menjadi bagian mereka, juga kami. Bapa, sebentar kami akan berpisah dan bekerja kembali. Sebagaimana Tuhan, kami selalu belajar berdoa buat bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini akan diberkati. Demikian juga para pemimpin yang ada, Tuhan berikan hikmat kemampuan untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan kembali, kita akan melakukan seluruh kegiatan kita. Percayalah, hidup ini layak untuk dinikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berkati.
Kembalilah dalam kegiatan saudara dengan berkat yang daripada Bapa, yaitu damai sejahtera Yesus Kristus yang memelihara akal dan pikiran hati saudara, membuat saudara dapat menghadapi hidup ini dengan sukacita. Dengan hikmat yang dari Tuhan, segala satu menjadi pergumulan, bahkan pekerjaan saudara akan diselesaikan. Penyertaannya nyata, penghiburan Roh Kudus selalu ada dalam hidup saudara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah dan jadilah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan pada pembawa. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi kita harus menikmati hidup ya Pak. Karena hidup itu adalah pilihan. Iya. Terus satu lagi, kalau jadi netizen jangan suka julid. Oke, kebaktian kita sudah selesai. Kita ada pengumuman untuk minggu depan. Jumat 28 Juli kita akan dilayani oleh Pendeta Revi Halim. Dan persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera, baik yang ada di Zoom maupun yang tertera di depan. Oke, kita lanjut. Apa nih? Kita mau pujikan satu lagu, kita mau bangkit berdiri. Bapak terima kasih, kita mau tutup kebaktian hari ini, kita mau pujikan Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Untuk yang di ruangan mungkin bisa untuk berfoto bersama. Siap. Dan yang di Zoom bisa dibuka kameranya. Yuk, maju ke depan. Ya, yang di Zoom siap-siap ya. Bentar, di mana dia tuh? Oh, di sini aja deh. Sip, 1, 2, 3. Siap. Terima kasih yang di Zoom, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Hana thank you, Pak Ruli, Pak Parlin, Pak Tommy, Bu Yeni, Oma, Olivia. Bye-bye semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati, thank you.